Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, kita kembali melanjutkan ta'lim kita, kuliah metafisika ketuhanan dengan tema kehendak Tuhan, kekuasaan Tuhan, dan ilmu Tuhan. Dan ini memang semuanya membahas tentang Tuhan. Nah, para mahasiswa, apa yang kita harapkan dalam pertemuan ini? Apa cabang pembelajaran? Yang pertama adalah agar mahasiswa mampu memahami, kemudian menganalisis, kemudian menjelaskan konsep iradah, ya, kehendak, kudrah, kuasa, ilmu Tuhan dalam perspektif metafisika. Jadi banyak kajian-kajian atau tinjauan-tinjauan dari berbagai aspek. Tapi kali ini kita membahas kehendak Tuhan, kuasa Tuhan, dan ilmu Tuhan dari aspek metafisika ketuhanan, serta menghubungkannya dengan fenomena alam dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Ini yang sangat penting karena bicara tentang iradah Tuhan, kudrat Tuhan, dan ilmu Tuhan harus kita gali, ya, konektivitasnya dengan fenomena alam dan kemudian dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Para mahasiswa yang dibanggakan, kita mulai dari pengertian kehendak Tuhan atau iradah. Apa itu iradah? Apa itu kehendak Tuhan? Yaitu segala sesuatu yang terjadi berdasarkan keputusan dan ketetapan Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, baik masa lampau, masa lalu, masa kini, masa sekarang, masa depan, dan masa akan datang, ya, itu merupakan keputusan dan kehendak Tuhan. Ya. Tidak ada peristiwa di luar kehendaknya. Apapun yang besar, yang kecil, itu semua kehendak Tuhan. Yang makro, yang mikro, yang nano, dan seterusnya, itu adalah kehendak Tuhan. Berkehendak apapun, tidak ada bergerak, ya, sebesar zarah di alam ini, di dunia ini, tanpa kehendak Tuhan. Ya. Tidak akan jatuh daun satu helai ke tanah tanpa kehendak Tuhan. Artinya kehendak Tuhan itu bersifat mutlak, ya, kebenaran tidak bisa disangka, ya, absolut, ya, kebenarannya itu betul-betul, ya, tidak diragukan lagi, apalagi kehendak Tuhan bebas dari pengaruh. Jadi Tuhan itu berkehendak bebas, tidak ada pengaruh apapun, tidak berpengaruh sama manusia, tidak berpengaruh sama amal manusia, tidak berpengaruh sama dosa manusia, tidak pengaruh sama malaikat, tidak pengaruh sama syaitan dan iblis, jin dan seterusnya. Ya. Bebas dari pengaruh apapun. Itu kehendak Tuhan. Tuhan tidak bisa, tidak diintervensi oleh, ya, bukan seperti manusia. Manusia itu kehendaknya, ya, bisa titipan dari orang kuat masalah, ya, bisa orang kuat yang terdekat. Banyak yang menyebabkan
manusia itu ya tidak bisa bebas ya dari pengaruh lingkungannya, sangat berpengaruh. Tapi kalau Tuhan ya kehendaknya mutlak bebas dari pengaruh. Tidak tergantung kepada makhluk. Ya. Makhluk itu siapa? Makhluk itu adalah selain dari diri Tuhan, itu semuanya makhluk. Ya, tidak tergantung dari semuanya itu. Tidak tergantung dari alam, dari hewan, dari malaikat, jin, iblis, seluruhnya, sorga, neraka, waktu, ruang, dan tempat. Itu semuanya makhluk Tuhan. Tidak terpengaruh dengan ya, ya, tidak bergantung kepada itu. Nah, dalam metafisika ketuhanan, kehendak Tuhan menjadi dasar adanya seluruh realitas. Jadi yang realitas sekarang ya malah ya yang lalu dan akan datang itu menjadi eh, dasar eh, kehendak Tuhan. Itu semuanya tidak lepas dari kehendak ya. Kita ambil satu contoh ya. Ada namanya eh, dalam teori gravitasi itu namanya nilai konstanta. Ini sangat tepat, artinya kalau eh, nilai konstanta itu lebih besar, maka bintang eh, runtuh cepat runtuh ya berjatuhan kalau grafik itu sangat besar ya. Tetapi kalau gravitasi itu lebih kecil, apa terjadi? Galaksi dan planet tidak terbentuk. Ketepatan ini dipahami sebagai tanda kehendak Tuhan. Jadi Tuhan yang berkehendak seperti itu, ya. Tuhan yang buat seperti itu, mengatur alam semesta secara terarah. Jadi tepat sekali ya Tuhan berkehendak ya, tentang alam itu. Tadi misalnya ukuran gravitasi itu tepat, tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Ya, itu Tuhan buat itu supaya secara terarah dan bermakna ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu sangat ya, berkehendak. Ya. Baik, kita lanjut. Sekarang kehendak Tuhan dan hukum alam. Sahabat-sahabat semua, teman-teman semua. Ada yang berpendapat ya, alam itu punya hukum sendiri katanya. Ya, yang tidak ada intervensi oleh siapa katanya gitu ya. Ada pendapat seperti itu. Jadi alam itu dia bergerak ya dengan hukumnya sendiri. Ya, matahari bergerak dengan hukumnya, alam bumi bergerak dengan hukumnya. Semuanya itu ya bergerak secara secara otomatis. Tidak ada yang mengaturnya. Itu ada pandangan seperti itu, ya. Sekarang kita coba cek menurut metafisika. Menurut metafisika Tuhan, hukum alam adalah sarana Tuhan untuk mengatur alam semesta ini secara teratur. Hukum alam itu disebut dengan sunatullah. Nah, dengan hukum alam inilah Tuhan mengaturnya. Jadi Tuhan sudah membuat uh, hukum alam atau sistem yang super canggih. Jadi Tuhan mengelola alam ini bukan satu-satu, tapi dengan sistem. Misalnya begini ya, sederhananya. Umpamanya PLN, ya ingin mematikan lampu di setiap rumah. Ya, PLN tidak perlu datang setiap rumah. Ya, dia cukup membuat sistem sekali pencet, sekali tekan, sekali klik, mati lampu di sekitar wilayah Medan sekitar. Ya, itu sistem yang dibangun oleh PLN.
Nah, Tuhan juga lebih canggih dari itu, malah, ya. Begitulah Tuhan eh, cara mengelola alam ini dengan alam. Nah, jadi hukum alam itu bukan musuhnya Tuhan, ya. Ya, karena hukum alam itu juga Tuhan yang menciptakannya. Mustahil dia melawan Tuhan karena diciptakan oleh Tuhan. Tuhan ya menjadikan hukum alam ini sarana untuk mengatur alam semesta ini secara teratur dan konsisten. Sehingga manusia dapat pelajari melalui ilmu pengetahuan. Ya, kehendak Tuhan tidak bertentangan dengan hukum alam, tidak pernah bertentangan, karena hukum alam itu taat, patuh dan tunduk dengan ketetapan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Melainkan menjadi sumber keberadaannya antara alam adalah manifestasi